Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farhan Aryadira dengan STB 096. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan praktikum pada Packet Tracer modul 11.5.5 yang membahas mengenai subnet pada IP versi 4 network. Di sini telah ditampilkan skema dan addressing table, yang dimana addressing table ini nanti akan kita isi untuk IP address, subnet max, dan default gateway-nya. Adapun objektif yang akan dicapai, yang pertama itu kita akan mendesain IP versi 4 network subnetting skemanya dan tabelnya akan kita isi. Yang kedua itu kita mengatur device-device-nya konfigurasi. Dan yang ketiga kita akan tes dan troubleshoot jaringannya. Langsung saja ke part pertama, subnet the assign network. Step pertama kita akan membuat subnetting skema. Adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi, yaitu yang pertama, subnet pertama untuk LAN A network kita membutuhkan minimal 50 host IP address. Untuk subnet yang kedua pada LAN B network kita membutuhkan minimal 40 host IP address. Dan yang terakhir itu kita juga membutuhkan at least minimal 2 additional subnet yang akan digunakan ke depannya. Langsung saja ke bawah, kita juga akan mengisi subnet address, prefix, dan subnet max-nya. Langsung saja, yang pertama kita isi untuk subnet address-nya itu yang ini, address 192.168.0.0. Kita masukkan di subnet address-nya. Maaf. Nah, selanjutnya untuk menentukan prefix dan subnet max-nya, kita bisa melihat pada tabel pada netcat yang itu subnet A24 network, di mana sini terdapat prefix length, subnet max in binary, berapa subnet yang dibutuhkan dan berapa hostnya yang dibutuhkan. Sebagaimana diketahui tadi, pada syarat yang diperlukan itu kita membutuhkan subnet untuk LAN A, subnet untuk LAN B, dan 2 subnet tambahan. Maka yang paling memenuhi syarat yaitu yang bagian kedua, yaitu 4 subnet. Dan untuk host minimal yang dibutuhkan itu 50. Dan yang kedua juga memenuhi syarat, yaitu 62 host tersedia. Maka kita menggunakan subnet max yang ini. Kita copy, dan untuk prefix length-nya itu per 26. Kita coba saja masukkan 26. Untuk subnet max-nya kita paste. Nah, untuk prefix dan subnet max-nya sama semua. Ini juga sama semua. Nah, untuk subnet address-nya akan bertambah setiap 64 sesuai dengan ini. Di sini host yang tersedia 62, tetapi yang sebenarnya itu 64 karena terdapat 2 host tambahan. Maka setiap
subnet itu bertambah 64 hostnya. Maka di sini jadi sini jadi 064, di sini jadi 0128, di sini jadi 092, 192. Nah, setelah ininya terisi semua, subnet address dan subnet masknya, kita lanjut ke step kedua, yaitu mengisi IP address yang hilang, yang tidak lengkap ini. Kan dikata tadi default gateway-nya yang ini oh ini tidak diisi sebenarnya. Nah, untuk IP address-nya, kita step kedua kita isi. Yang pertama untuk LAN A-nya, gunakan first host pertama untuk LAN A switch. Semuanya diketahui di sini host utamanya itu 192.168.0.0. Maka untuk host pertamanya kita tambahkan 1 menjadi titik 1. Ini untuk host pertama. Untuk subnet masknya sama semua ya. Kita copy saja. Aduh salah. Nah, untuk G00-nya. Itu 65, jadi kita ubah menjadi 65. Nah, selanjutnya untuk LAN A switch-nya itu IP address-nya kita di sini LAN A itu menggunakan second host address. Jadi kan ini IP address untuk host pertama, maka kita tambah menjadi 2 karena menggunakan second host address. Dan ini kita jadikan 66. Dan untuk default gateway-nya kita gunakan yang IP address untuk customer router di sini juga. Nah, untuk PCA-nya use the last host address. Kita gunakan last host address. Untuk last host address dari yang subnet address yang akhiran 0 ini yaitu 62 karena host maksimalnya tadi untuk prefix length 26 itu 62. Kita tulis saja 62. Dan untuk PCB itu untuk yang ini last hostnya itu
126. Kita lanjut ke konfigurasi device-nya saja. Pertama, kita configure customer router. Kita tekan, lalu masuk ke CLI. Lalu enter, kita enable terlebih dahulu. Lalu kita configure terminal, masuk ke menu konfigurasi. Sudah. Lalu kita masuk ke lanjut saja. Pertama kita masuk customer router tadi. Sudah configure terminal, lalu kita masuk ke hostname-nya. Hostname-nya itu customer router. Customer router. Kita enter, lalu kita masuk. Setelah itu kita masukkan ini set enable class passwordnya, kita ketik enable secret. Passwordnya itu class 123. Lalu kita line con 0. Oke. Lalu kita masukkan passwordnya itu Kisco 123. Kita enter, lalu kita login. Nah, setelah login, maka kita telah login di customer routernya dan dengan hostname customer router. Lalu kita lanjut configure G00 dan G01-nya. Yang pertama kita lakukan gitu, interface G00, enter. Lalu kita klik IP address-nya. Kita ketik 192.168.0.1 spasi, subnet max-nya juga 255.255.255.192. Kita copy terlebih dahulu supaya memudahkan nantinya. Kita enter, baru kita apply, save dengan cara no shutdown. Oke. Untuk G00-nya sudah berhasil. Kita lanjut ke G01. Kita masuk interface G01. Nah, kita ini saja. Kita ubah saja ini menjadi 65. Untuk subnet max-nya sama, kita enter, lalu kita no shutdown juga. No shutdown. Oke. Telah berhasil. Maka sudah itu kita end. Oke, telah selesai. Maka kita keluar, lalu kita selanjutnya step keduanya yaitu kita configure juga untuk LAN switch. Pertama untuk LAN A, CLI, kita enter, kita interface VLAN 1.
sorry, tunggu sebentar. Terlebih dahulu kita enable juga, lalu kita configure terminal, lalu kita baru masuk ke interface-nya. Interface apa yang akan diubah itu VLAN 1. Nah, untuk ini kita masukkan IP address-nya seperti kayak tadi. Next saja. Nggak bisa ya. Ctrl V kayaknya. Kita paste yang tadi, lalu kita ubah saja IP address yang ininya menjadi .2. Kita enter, lalu kita no shutdown. Enter. Setelah berubah kita end. Ulang. Sorry. Enable lagi, enable. Kita configure ulang. Interface VLAN 1 kita masukkan ini dan no shutdown. Lalu kita masukkan IP default gateway itu 192.168.0.1. lalu kita end. Telah berubah, lalu kita exit, kita ke LAN B lagi, CLI-nya sama dengan cara yang sama, kita enable, configure terminal, lalu kita interface ke VLAN 1 juga, VLAN 1, lalu kita masukkan IP address-nya juga. Kita ubah di sini menjadi 66. Enter. Lalu kita no shutdown. Lalu kita masukkan IP default gateway-nya. Gateway itu 192.168.0.65. Kita enter, lalu kita end. Nah, telah selesai juga. Lalu next step itu untuk PCA dan PCB-nya. Untuk PCA kita masuk ke IP configuration. Untuk ini kita ketik 192.168.0.62 samakan dengan yang di tabel ini. Subnet max-nya sama, belakangnya ubah 192. Default gateway-nya samakan 192.168.0.1 ya. Lalu kita keluar. Nah, untuk PCB-nya juga kita ubah desktop IP configuration 192.168.0.126. Ini juga diubah menjadi 192 dan ini juga diubah menjadi 192.168.0.65. Nah, completion-nya telah 100% juga ya. Maka untuk step ini, part ini telah selesai. Maka kita lanjut ke part ketiga, itu yang test and troubleshoot. Yang pertama kita determine jika PCA dapat komunikasi dengan default gateway-nya. Kita menggunakan command ping pada PCA. Ping default gateway-nya PCA itu 192.168.0.1.
Nah, terdapat reply, maka ini berhasil. Kita lanjut ke PCB-nya. Kita masuk ke command prompt. Baik, kita lanjut saja. Nah, untuk PCA berkomunikasi dengan PCB, kita coba ping. Untuk IP address-nya kita masukkan untuk yang PCB-nya. Itu 192.168.0.126. Nah, terdapat reply. Maka ini dapat berkomunikasi. Nah, mungkin itu saja. Kita lihat check resultnya. Congratulations on completing this activity. Assessmentnya telah tercentang semua ya. Nah, mungkin itu saja dari saya. Saya Farhan Aryadira. Sekian dan terima kasih.